Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah online GKPB MDC Tangerang. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui nomor rekening yang telah gereja sediakan. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita, karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah online yang disiarkan dari GKPB MDC Tangerang. Selamat beribadah dan jangan lupa menjaga kebersihan dan kesehatan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala.
siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia, Allah penolong kita, Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Sebab Kau Tuhanku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kau pengharapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang hidup Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan akan memberkati setiap kami Tuhan. Di
dimanapun Tuhan jemaatmu berada Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati Tuhan melalui perkataan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siapakah kita di tangan Tuhan? Firman Tuhan menggambarkan bahwa Tuhan adalah sang penjunan atau si tukang periuk. Dan kita adalah tanah liat. Itulah yang diceritakan di dalam kitab Yeremia. Ketika itu Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk mengunjungi seorang tukang periuk. Dan di situ Tuhan ingin berbicara melalui Nabi Yeremia kepada umatnya Israel. Tentu saja juga Tuhan ingin berbicara kepada kita semua. Mari kita sama-sama membuka kitab Yeremia dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Sama-sama kita akan membaca Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Saudara, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang tukang periuk sebelum tanah liat yang ada di tangannya itu menjadi satu bejana yang indah. Kebetulan saya mempunyai satu bejana kecil. Ini sedikit menggambarkan seperti periuk atau bejana yang dibuat oleh seorang tukang periuk. Tetapi tidak sekecil ini, tentunya digambarkan mungkin itu agak lebih besar lagi. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh si tukang periuk adalah dia menyiapkan sebongkah atau segumpal tanah liat dari tanah masih fresh, ya. Dia ambil, dia harus olah. Karena tanah liat itu tidak langsung bisa dijadikan bejana. Sebab tanah liat yang masih baru diambil dari tanah mengandung banyak gelembung-gelembung udara. Karena itu tanah liat itu harus ditekan-tekan, dipukul-pukul, bahkan diinjak-injak, diremas, diulek-ulek seperti itu. Ya, mengalami satu tekanan-tekanan yang banyak sekali. Seperti tadi kita pelajari bahwa kita adalah tanah liat. Apa yang akan saudara katakan ketika saudara di tangan seorang tukang periuk? Mengalami pukulan demi pukulan, mengalami tekanan demi tekanan. Bukan hal yang enak. Mungkin saudara akan berteriak, gak kuat, sakit. Tetapi apakah sebagai tanah liat kita bisa berontak dan mengeluh kepada si tukang periuk? Dan hal ini ternyata baik. Karena jika sebuah bejana yang dibentuk dari tanah liat yang masih banyak gelembung-gelembung udara, maka bejana ini tidak bisa menjadi mulus. Hasilnya akan banyak gelembung-gelembung udara bermunculan di sekitar, di permukaan bejana tersebut. Karena itu kenapa kita sebagai tukang periuk itu, kenapa dia harus
menekan dan memukul-mukul untuk dikeluarkan gelembung-gelembung udaranya. Nah, itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Ada banyak gelembung-gelembung udara di dalam hati kita. Mungkin itu rasa kepahitan, rasa benci, rasa marah, rasa kecewa. Mungkin juga keegoisan kita, kesombongan kita. Itu harus dibuang, dibersihkan. Supaya pada saat kita bisa menjadi bejana, kita akan menjadi bejana yang indah. Tidak gelembung-gelembung. Karena itu kenapa tanah liat itu harus ditekan-tekan, dibersihkan dari segala gelembung-gelembung udara. Langkah yang kedua, tanah liat yang sudah bersih dari gelembung-gelembung udara itu diletakkan di atas meja pelarikan. Satu meja yang bundar yang terus berputar, diputar oleh si tukang periuk itu dengan kakinya, supaya bongkahan atau tanah liat yang tidak berbentuk itu bisa lebih berbentuk bulat. Ya, makin kelihatan rata dan bulat. Sebab juga di tangan si tukang periuk dibentuk oleh tangannya, dijaga oleh tangannya, juga diperhatikan, menjadi pusat perhatian. Mata si tukang periuk tertuju kepada tanah liat itu. Pikirannya, hatinya, konsentrasinya, kreativitasnya, dirinya, waktunya, hidupnya dicurahkan khusus kepada tanah liat yang akan dibentuknya. Ini adalah momen-momen yang indah, menggambarkan bagaimana hubungan antara Tuhan dan kita sebagai tanah liat. Kita merasakan satu momen yang intim bersama Tuhan. Karena kita berada di dalam penjagaan Tuhan. Di dalam perhatian Tuhan. Di dalam mata dan fokus Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan. Dari sebongkah tanah itu, Tuhan tekan menjadi satu bulatan untuk dibolongin di tengah sini. Kemudian tanah liat itu jika ingin dibuat lebih tinggi, dibuat supaya tanah liat itu mengikuti arah tangan si tukang periuk. Atau harus diturunkan lagi kalau bentuknya jelek, dia tinggiin lagi, dia bentuk lebih bulat di bawahnya ini seperti ini. Dan akhirnya jadilah kira-kira bentuknya hampir mirip seperti ini. Tetapi kondisi bentuk daripada tanah liat itu yang sudah menjadi kelihatan seperti bejana belum selesai. Karena dia masih basah. Ya. Dia belum selesai diproses. Apa proses selanjutnya? Yaitu dia harus dikeringkan untuk beberapa hari. Selanjutnya dia dimasukkan ke dalam oven, ke dalam pembakaran. Supaya tanah liat itu menjadi kering. Tidak basah lagi, tidak meleot-meleot lagi. Tetapi menjadi kokoh, menjadi padat. Itulah gambaran umat Tuhan. Ketika harus masuk ke dalam satu proses yang selanjutnya. Yaitu ke dalam satu proses perapian. Terkadang kita merasa, kenapa Tuhan? Aku tidak melakukan apapun yang salah. Tetapi aku difitnah, aku dituduh, aku diserang seperti di dalam api. Seperti kayaknya kita mau mati saja. Begitu panas, kita tidak tahan lagi. Kenapa aku harus mengalami hal-hal ini Tuhan? Apa yang telah aku lakukan, apa yang salah Tuhan? Itulah yang harus dilewati oleh umat Tuhan. Dan oleh kita terlebih
jika kita adalah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, kita harus melalui satu proses ini. Rasanya gak tahan lagi. Tetapi kita harus ingat bahwa kita tetap di dalam perhatian Tuhan. Setelah selesai di dalam proses pembakaran, bejana yang sudah semakin ada bentuknya tadi dikeluarkan dari oven. Masih panas. Tidak bisa dipakai karena masih panas. Belum bisa dipakai. Harus didinginkan. Harus beberapa hari supaya lebih dingin. Sekali lagi mungkin kita merasa, kenapa aku harus dijauhkan, dikucilkan, dibiarkan sendiri, ditinggalkan. Di mana Engkau Tuhan? Ini masih satu proses. Tetapi ketika pada waktunya, setelah bejana itu siap dipakai, maka dia akan menjadi begitu indah, begitu mulia dan berfungsi. Dia bisa menampung air untuk minum. Dan dia bisa mengisi gelas-gelas yang kosong. Gelas-gelas atau orang yang haus, yang mungkin butuh petunjuk. Dan bejana yang sudah mengalami proses itu dapat bercerita apa yang dia alami bersama Tuhan, sehingga menguatkan orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi terang, menjadi saksi, menjadi kepanjangan Tuhan. Kita bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bejana yang indah, bejana yang berfungsi dan mulia di hadapan Tuhan. Berguna bagi rencana Tuhan. Karena itu, mari saudara, saya mau mengajak supaya kita berserah kepada Tuhan. Pada saat kita menjadi tanah liat, Tuhan katakan, aku tahu apa yang ada di dalam rancanganku. Aku akan memberi damai sejahtera dan hidup yang penuh, masa depan yang penuh harapan. Rancanganku di dalam kitab Yeremia. Itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Rancangan apa yang ada di tangannya. Karena itu biarlah kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Pada saat disingkirkan rasanya gak enak. Sakit, panas, stres, tertekan. Tetapi ketika kita dilepaskan dari segala masalah hidup kita, masalah kekerasan hati kita, dan kita mulai menjadi bejana, yang akhirnya menjadi bejana di tangan Tuhan, yang diproses setelah selesai, kita menjadi bejana yang indah di tangan Tuhan. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah si tukang periuk dan aku adalah tanah liat. Banyak hal-hal di dalam hatiku, gelembung-gelembung udara, gelembung-gelembung dosa yang ada di dalam diriku ini Tuhan. Biarlah Engkau singkirkan dari diriku ini, dari hatiku ini. Supaya aku boleh menjadi tanah liat yang bisa dibentuk di tangan-Mu Tuhan. Supaya aku bisa menjadi bejana yang berguna di tangan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bejana yang indah yang bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Yang mengalami pengalaman yang sama. Mereka bisa dikuatkan, mereka bisa diberkati melalui pengalaman yang kami boleh alami.
Biarlah Tuhan, Engkau menolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah kami semua Tuhan, boleh menjadi bejana yang indah dan berguna dan mulia di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui nomor rekening yang telah gereja sediakan. Terima kasih telah bergabung di dalam ibadah online kami. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day.